Hai, kembali lagi di A Chat With. Tentunya hari ini Iwet Ramadan bersama dengan Andin. Halo Iwet. Hai Andin. Andin ini adalah teman saya yang ceritanya lucu sekali. Sebenarnya kita kalau dibilang intens ngobrol, enggak ya Andin? Enggak, cuman setiap ngobrol intens. Nah gitu itu ya. dia. Ya itu bener banget. Nggak pernah intens ngobrol, tapi begitu ngobrol intens. Yes. Ya, dan entah kenapa juga setiap kali mengerjakan sesuatu sama Andin tuh bentuknya project-project. Dari dulu ya. Dari dulu banget, mulai dari ngerjain batik bareng. Yes. Kita pernah bikin satu Bersyukur itu apa namanya? Dengan lagu Astaga waktu itu kan. Banget. Terus kemudian, masih banyak lah project-project yang dikerjain bareng sama Andin. Yeah. Cuman kalau ngobrol sama Andin itu ada banyak sekali sebenarnya cerita yang pengen digali sebenarnya. Iya. Ya. Yes, mari gali aku Iwet. Karena A Chat With ini selalu memang kita menampilkan sosok-sosok perempuan yang punya banyak cerita dan bisa dijadikan inspirasi untuk penonton kita. Oke. Din, Yes. ini kan kita tayang persis di Hari Ibu. Betul. Tanggal 22 Tanggal 22 Desember nih ya. Kalau Hari Ibu di Indonesia tuh sebenarnya berbeda dengan Hari Ibu di luar negeri. Oh ya? Iya, karena kan 22 Desember itu sebenarnya kongres gitu ya. Oke. Perempuan Indonesia mereka ingin menunjukkan bahwa perempuan tuh juga punya suara, perempuan juga bisa berprestasi, Betul. perempuan juga punya kiprah Ya, gitu. ya. Tapi kalau buat Andin sendiri, Hari Ibu tuh definisinya buat kamu apa, Andin? Hari Ibu, yang pasti kan sebenarnya ibu itu tuh kan berperan setiap hari gitu ya. Tapi kadang-kadang orang lupa gitu, orang lupa, bahkan tidak hanya orang lupa, tapi ibunya sendiri tuh lupa gitu untuk menghargai, untuk mengapresiasi usahanya atau apapun yang dia lakukan setiap hari. Jadi Hari Ibu tuh seperti momen gitu ya, untuk ngingetin lagi untuk, hey, ayo kita hargai gitu. Jadi either itu adalah ibu kita atau setiap orang yang di sekitar kita yang sudah menjadi ibu gitu. Gitu. Tapi definisinya ibu sendiri menurut kamu tuh apa? Apakah seorang ibu tuh harus melahirkan anak atau enggak? Ibu itu adalah seorang perempuan yang punya 1000 tangan tapi nggak kelihatan. Tapi iya sih, aku setuju sih Din, aku setuju. Jadi kalau bisa didefinisikan bahwa mereka multitaskingnya gila-gilaan itu luar biasa sih, emang seperti kayak itu. Gurita ya. Kayak gurita. Apa yang menurut kamu peran-peran yang memang banyak sekali dilakukan oleh seorang ibu? Jadi ibu itu dari pagi sampai tidur lagi gitu ya, itu perannya tuh bisa berubah-ubah gitu ya. Kalau mamaku suka bilang, duh mama tuh kadang-kadang jadi ratu, kadang-kadang jadi babu gitu ya. Tapi itu ibu gitu ya, maksudnya contoh lah kayak aku gitu ya, mungkin aku di stage nyanyi gitu ya, kemudian ketika harus mengasuh anak, nyampe rumah kalau ada yang berantakannya harus disapu, dipel gitu ya, atau apapun gitu pekerjaannya cepet gitu, untuk hands on di situ gitu, dan nggak jarang juga gitu ya, begitu harus ada di otak kanan, kemudian di otak kiri, otak kanan lagi, otak kiri lagi gitu kan. Jugglingnya gila-gilaan gitu. Kadang-kadang harus jadi yang berpikir, kadang-kadang harus jadi yang nge-serve, kadang-kadang harus jadi yang ini gitu. Jadi apapun pekerjaannya, apapun profesinya gitu ya, tetap pasti jadi seorang ibu itu perannya banyak banget. Aku tuh mikirin, Din, aku tahu kamu dari dulu gitu ya. Andin tuh anak main gitu. Iya. Ya, anak main banget, anak main Jaksel. Ya. Iya nggak sih? X ya. Iya, Jaksel. X gitu, X anak main. Pernah kepikir nggak sih, Din, untuk mempunyai peran ini? Enggak. Sama sekali. Sama sekali. Aku kebayangin dulu, maksud gini, Andin nyanyi tuh dari kecil. Ikut festival. Terus kemudian punya album di usia yang sangat muda. Betul. Terus kemudian jadi rising star penyanyi jazz perempuan. All eyes on you. Hey, it's me Andin gitu. Terus pernah kepikir nggak sih nih zaman itu bahwa gue akan menjadi seorang ibu, enggak, punya sama anak? Sekali enggak. Sama sekali enggak. Jadi punya anak tuh kayak jauh lah dari bayanganku. Bahkan ketika pertama kali aku tahu aku hamil, tahu yang pertama kali aku lontarkan ke Mas Ipe. Apa? Nanti aku mau lahiran sesar. Terus kalau udah lahiran, kamu harus bayarin aku liposuction. My God, sebentar, ini menarik. Segitu aku belum pernah tahu cerita ini. Terus? Segitu aku ngerasa kayaknya
panik gitu kayak, kayaknya gue nggak mungkin deh gitu. Jadi kamu aku nggak percaya sama diriku sendiri gitu harus sesar dan Mas Ipe harus bayarin liposuction. Jadi kayak seolah supaya aku cepet bisa kembali ke panggung gitu. Jadi seolah kayak bilang ini salah lo bikin gue begini, iya nggak sih? Jadi kayak gitu. Nggak ada pikiran itu sih, cuman maksudnya terus udah gitu ada lagi embel-embelnya. Nanti aku itu kan gampang ngantuk sayang kalau misalnya pulang ke rumah gitu ya. Terus aku udah capek banget. Aku harus gantiin popoknya juga nggak sih kalau malam gitu. Padahal ini baru tahu hamil nih gitu. Itu baru tuh. Baru tahu gitu. Terus? Aku kayaknya nggak bisa deh, nggak mampu aku kayak gitu. Terus Mas Ipe bilang ya udah aku yang gantiin. Oh ya udah deh gitu. Tapi aku rasa sebenarnya itu justru adalah turning point gitu, turning point karena aku di situ kan aku ngerasa bahwa aku nggak percaya sama diriku sendiri, aku tidak berdaya sama sekali, nggak terempower sama sekali, nggak punya informasi apa-apa gitu ya tentang bagaimana menjadi ibu karena kayak nggak pernah ada bukunya gitu kan, buku manualnya gitu. Jadi akhirnya di situ aku mengempower diriku sendiri gitu, belajar dari nol. Oke, gitu. Turning point-nya dari kalimat yang keluar bahwa aku mau sesar, kamu harus bayarin aku liposuction, itu kan udah sebuah kalimat yang kayak, wah gila, ini gue nggak pingin banget nih ini. Sampai akhirnya justru bisa dibilang Andin adalah ibu yang idealis. itu ceritanya gitu ya? Gimana? Suatu hari akhirnya aku googling, aku googling cara melahirkan yang tidak sakit sama sekali, gitu. Itu di usia kehamilan umur? Kayak baru banget, jadi itu kan kayak bingung gitu kan, cara melahirkan yang tidak sakit sama sekali Google gitu. Tuh. Ada ini, terus ada water birth gitu. Aku cari siapa yang pernah water birth di Indonesia ini, keluar namanya Reza Gunawan dan Dewi Lestari. Aku kenal lah Mas Reza dari kecil, aku langsung WhatsApp Mas Reza. Mas Reza, aku hamil, aku mau ngelahirin water birth. Terus Mas Reza yang kayak, ini apa sih gitu kali ya? Ujuk-ujuk kok tiba-tiba begini terus dia bilang, Dien gitu, selamat ya gitu. Mungkin kamu pengen... Nggak pakai nanya kabar tuh. Mungkin kamu perlu tahu dulu kali mengenai gentle birth. Kalau kamu kepengen tahu, kamu bisa lihat YouTube aku gitu. Terus akhirnya dikasih link sama Mas Reza, aku nonton berdua sama Mas Ipe. Di situ aku nangis, gila-gilaan. Wah, ternyata hamil dan melahirkan itu bukan cuman yang seperti aku denger selama ini gitu. Itu kayak lebih ceritanya tuh lebih precious than that gitu. Terus lebih dan segalanya lebih. Akhirnya dari situ aku mulai bilang ke Tuhan bahwa ya berarti aku nggak tahu apa-apa. Berarti aku ini nol gitu. Jadi tolong isi aku dengan apapun yang perlu aku tahu. Gitu. Jadi dari situ kayaknya aku ngerasa kayak dituntun gitu loh, kayak ngalir dan dituntun ketemu gini, ketemu gitu, ngalamin gini, ngalamin gitu sampai akhirnya jadi hari ini gitu. Wow, dari yang sama sekali nggak percaya, Din, sampai akhirnya jadi kamu. Jadi apa ya? Bisa dibilang kamu tuh kayak riset segala macam. Karena menurutku mungkin yang gini, karena aku merasa aku nggak tahu apa-apa, jadi aku learn gitu kan. Mungkin itu mungkin in a way lebih mudah gitu dibandingin kayak relearn gitu, kayak unlearn dan relearn gitu loh. Jadi aku merasa kayaknya diriku lebih karena dari nol gitu ya. Jadi aku merasa kayak. Jadi bisa dibilang bahwa menjadi ibu itu sebenarnya adalah titik balik seorang perempuan. Aku merasa begitu, dan proses belajar yang lebih-lebih lagi gitu. Karena ternyata menjadi ibu itu bukan hanya tentang memiliki anak gitu, tapi justru mengenal diri sendiri. Kan Tell me more about this. Karena aku juga berpikir gitu sebelum punya anak bahwa ya akulah yang paling kenal sama diriku sendiri gitu, nggak ada yang lebih kenal gitu. Tapi ternyata aku nggak sekenal itu juga sama diriku sendiri gitu. Jadi selama masa kehamilan, aku merasa bahwa I was getting to know myself better every day gitu. Setiap hari belajar dengerin, belajar ngikutin insting, itu kan susah, Betul. Apalagi di kota besar kayak sekarang gini. Noise-nya gila siapa banget. manusia yang masih punya insting? Karena kan noise-nya gila-gilaan. Kalau orang ngomong gini, belum lagi kalau kita baca di social media, oh kayaknya gini deh, googling, akhirnya kayaknya gini deh gitu. Siapa yang masih pakai insting gitu kan? Sementara menjadi ibu itu adalah sesuatu yang instinktif banget gitu. It's full instinct sebenarnya. Bener. Kalau misalnya orang-orang kayak manusia yang dulu zaman purba atau zaman di Goa atau sekarang deh yang di pelosok misalnya di Afrika bagian mana, emang mereka terpapar social media? Ada nggak yang bilang
begini begitu, enggak gitu. Mereka mengandalkan insting mereka gitu. Ya kayak gitu. Jadi aku berusaha untuk mengasah instingku gitu. Dan ketika aku berusaha mengasah instingku, di situ juga aku terkoneksi dengan anakku gitu. Terkoneksi dengan instingnya anakku, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dibilang Andin belajar kayak mengenal diri itu kan ada prosesnya kan. Betul. Meditasi salah satunya. Iya kan? Kita belajar untuk hening sehingga kita konsentrasi, kita mendengar diri kita, fokus. Yes. Di situ kamu juga mulai belajar ini semua. Di situ mulai belajar ini semua karena aku dulu bukan orang yang suka meditasi, suka duduk hening. Kalau ditanya sama aku, Andin olahraga favoritnya apa? Yang Muay Thai, nge-gym, yang angkat berat segala macem gitu. Jadi itu kan ada momennya perut sobek-sobek kan? Iya, aku tuh nggak berani nggak suka untuk duduk lama-lama gitu. Orang aku nggak suka ke salon gitu kan, maksudnya untuk kayak dikrimbat lama gitu nggak betah gitu, kepengennya ayo dong ngapain gitu, rasanya gitu. Jadi momen aku kayak ada untuk terkoneksi dengan anakku gitu ya. Jadi waktu itu gini ceritanya, Wet. Aku pernah bilang suatu hari ke Mas Reza Gunawan waktu itu, waktu aku lagi hamil, Mas Reza, ini katanya Google, katanya kalau usia kehamilan begini ya. Terus di Google katanya gini-gini, di Google katanya gini-gini. Mas Reza bilang, Din, coba lepasin dulu Google-nya. Just listen to the baby and listen to your body. Hah, gimana caranya gitu. Duduk aja, terus dengerin gitu. Gitu rasanya gitu. Susah kayak dong, Din. Agak-agak kayak orang halu gitu nggak sih? agak-agak membingungkan, tapi akhirnya ya ternyata dari situ aku cukup bisa terkoneksi gitu. Meminimalisir noise yang ada. Bisa dibilang berarti gini dong, Din. Proses kamu menjadi seorang ibu itu adalah seperti orang zaman prasejarah atau orang zaman dulu menjadi seorang ibu. Iya, kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu. Walaupun juga tetap pakai belajar, pakai ngelihat kiri kanan juga. Pasti. Kan aku juga pasti punya beberapa source yang sekiranya resonate sama aku gitu. Ini kayaknya vibrationnya nyambung nih ke sini gitu. Oke, aku ikutin gitu. Jadi sebenarnya intinya sih kayak mengenai ngomongin tentang resonansinya lebih enak kemana atau yang ini kayaknya vibrasinya lebih enak. Kita ngomongin mengenai role model ya atau inspirasi gitu. Menurutku ya setiap orang akhirnya bisa jadi punya inspirasi yang berbeda-beda gitu karena kan tergantung resonate-nya kemana gitu. Dan setiap orang punya pilihannya masing-masing untuk mereka menjadi seorang ibu. Bener. Nggak bisa disamain semuanya. Bener. Karena di dunia ini emang nggak ada yang salah. Tahu nggak lawannya kebenaran apa? Apa? Kebenaran yang lain. Iya. Menurut gue benar. Menurut dia benar loh. Iya. Jadi bukan salah, benar nggak salah. Ya benar. Kebenaran yang lain. Kebenaran yang lain tergantung dari tingkat ya mungkin level of consciousness-nya orang beda-beda, level of awareness-nya beda-beda gitu. Background-nya beda-beda. Jadi ya emang nggak ada yang salah juga sebenarnya. Oke. Ini menarik ya, ngobrol sama Andin tuh selalu punya banyak sekali insight-insight yang bisa kita gali. Ini salah satunya adalah Andin di Hari Ibu ini mengeluarkan sebuah single. Singlenya judulnya adalah Anakku Sayang. Yes. Ya, waktu itu sempat ngobrol sama Andin, menarik banget sampai aku tuh gini, wah ini gila banget sih gitu. Bahwa Andin bilang menjadi ibu tadi udah dibilang titik balik. Terus kemudian menjadi ibu itu adalah satu titik di mana seorang perempuan memberdayakan dirinya. Dia menjadi kuat. Kamu boleh ceritain lagi nggak sih? Sebenarnya kenapa kamu bisa mikir kayak gitu, Din? Oke. Aku ceritain dari si single Anakku Sayang ini dulu ya. Jadi awalnya sebenarnya single ini memang aku niatkan tadinya untuk anakku gitu ya. Dalam arti waktu Kawa, aku pernah bikin beberapa single tentang dia. Aku juga pengen kali ini memiliki itu single sama juga. Tulus. Terus ada juga yang judulnya Askara gitu ya. Sekarang aku pengen bikin judulnya Anakku Sayang. Kayaknya satu. Nah terus udah gitu, di dalam lagu tersebut itu tuh ada sebuah kata-kata ya, yang sebenarnya unconsciously juga dibikinnya gitu. Kau membuatku, jadi anakku sayang, kau membuatku percaya menghadapi dunia gitu. Nah, aku di situ langsung tersirat gitu, berapa banyak sih ibu-ibu yang sebenarnya tidak percaya gitu dalam menghadapi dunia ini gitu.
aku akhirnya jadi ke flashback beberapa waktu yang lalu. Ini kan pilihanku tuh adalah untuk aku menyusui langsung gitu, dimanapun, kemanapun gitu ya. Jadi Iwet tahu sendiri kan, Tabi ada di ruangan sebelah, segala macam gitu ya. Jadi sekali datang emang kayak rombongan sirkus gitu. Terus aku ya ada salah satu kerja dibawa juga. Aku kerja dibawa juga, aku syuting aku bawa juga gitu ya, tentunya dengan aku kondisikan dulu ruangannya dan segala macam. Tapi waktu itu pernah ada kayak seorang ibu gitu ya yang komen, Mbak Nin anaknya dibawa-bawa terus ya kemana-mana. Terus aku bilang, aku balas, iya nih prioritas, aku bilang gitu. Kemudian ada ibu lain gitu yang membalas komennya, alah kalau prioritas mendingan anaknya tinggal aja di rumah gitu. Atau kalau misalnya lo bilang anak prioritas, lo nggak usah ambil aja kerjaannya gitu. Terus aku jadi berpikir sebenarnya aku mengambil kerjaan itu karena aku butuh untuk menafkahi gitu kan. Ya semua pasti relate lah mengenai itu. Tapi aku juga butuh, anakku butuh menyusui juga dan pilihanku adalah menyusui langsung gitu kan. Nah kemudian aku berpikir memang aku struggling dengan konsekuensi yang harus aku jalankan gitu. Dalam arti ribet banget, Londin. Ribet, Wet. Maksudnya gini, kalau lagi break, yang lain tuh pada mingle, ngobrol-ngobrol bareng-bareng, aku langsung ke ruanganku. Harus cek, harus nyusuin atau ngecek kalau dia tidur, dia butuh apa segala macam. Jadi aku nggak ada waktu untuk aku mingle, ketawa-ketawa gitu-gitu tuh nggak ada gitu. Kemudian, tapi aku rasa kalau anakku aku tinggal di rumah, struggle juga nggak aku? Iya, kan deg-degan. Aduh kepikiran gimana ya, udah aman belum ya, ini belum ya gitu. Jadi aku rasa sebenarnya walaupun profesi aku sekarang adalah sebagai seorang penyanyi, public figure gitu ya, syuting dan segala macam, aku rasa sebenarnya nggak ada bedanya dibandingkan misalnya dengan ibu-ibu yang lagi, kalau lo ke pasar gitu ya, lo kan sering lihat ada ibu-ibu jualan apa sambil gendong anaknya gitu. Gitu, karena mungkin dia nggak ada yang dititipin di rumah gitu ya, sehingga dibawa sambil nyusuin, sambil jualan apa gitu. Nggak ada bedanya sama ibu-ibu yang kalau lo lihat mereka mungkin pulang dari pasar jam 4 pagi, terus mereka harus di belakang truk gitu bawa anaknya gitu. Sebenarnya nggak ada bedanya gitu, tapi aku yakin apapun pilihannya, mau ditinggal di rumah, mau ini, mau gitu, mau gini, semua ada struggle-nya masing-masing. Mereka apapun gitu ya, ibu itu tuh ya harus dibisa-bisain aja, ya pokoknya gitu ya dijalanin aja. Nah itu, aku rasa semua pilihan itu pasti didasari dari rasa ketidakpercayaan. Percaya nggak ya, bisa nggak ya gue kayak gini ya, mungkin nggak ya, mampu nggak ya gitu. Tapi akhirnya yang membuat dia percaya untuk dia bisa jalanin adalah si anak ini gitu. Kau membuatku percaya menghadapi dunia gitu. Itu yang kamu rasain juga tapi sebenarnya? Iya, gitu, karena kan kalau aku baru bayangin besok aja, wah jadwalnya gini banget ya gitu, mungkin nggak ya gitu. Tapi ternyata pas dijalanin, ya mungkin aja dijalanin gitu, karena ya emang harus dijalanin aja gitu. Dan salah satu yang membuat ini semua mungkin dijalanin ya adalah anak gitu. Wow, ini berat loh. Aku juga suka sama bagian tadi pertama adalah memang anak ini yang membuat perempuan menjadi percaya. Aku taunya gini, perempuan itu kan adalah makhluk afirmatif. Betul. Ya, mereka memang perlu diyakinkan. Mereka memang makanya kan suka nanya, sayang aku cocokan pakai baju coklat atau pakai baju hitam ya? Terus padahal menurut cowoknya nggak ada bedanya. Sama aja tapi harus dijawab. Tetap harus dijawab, kalau enggak nanti ngambek juga gitu, repot lagi gitu. Nah, ternyata anak ini adalah penguatnya si perempuan sebenarnya. Iya, banyak yang mengira bahwa kayak ibu tuh adalah support sistemnya gitu ya, tapi sebenarnya anak tuh juga adalah support sistemnya ibu gitu. Wow. Jadi ya aku rasa ini selalu berjalan beriringan. Oke. Cerita tentang ibu ini kan juga macam-macam ya, Nin ya. Kamu juga sempat bilang bahwa menjadi ibu tuh bukan berarti ketika dia sudah punya anak aja loh. Iya. Ya. Ini definisinya menurut aku menarik nih. Iya. Kenapa kamu bisa bilang gitu? Nggak harus loh, Wet, punya anak, ada anaknya terus disebut sebagai ibu. Yes. Beberapa dari temanku juga mengalami misalnya miscarriage gitu. Dia keguguran. Kemudian ada juga yang anaknya udah lahir, kemudian anaknya meninggal. Ketika anaknya nggak ada wujudnya, nggak ada fisiknya, masa iya dia nggak bisa dipanggil sebagai ibu? Gitu kan. Dia udah punya perasaan nurturing gitu. Dia udah punya perasaan
ya perasaan untuk mengayomi gitu, mengasuh iya, gitu, membesarkan. Jadi aku rasa memang nggak apa ya, anak tuh juga tidak harus ada wujudnya, harus ada fisiknya. Lebih luasnya lagi sebenarnya adalah kayak kita sendiri juga punya inner child gitu di dalam diri kita. What is this inner child, Din? Inner child itu adalah apa ya, bagian dari diri kita gitu, yang diri kita yang pada saat masih kecil itu yang harus kita asuh juga gitu. Jadi sebenarnya kita ini adalah, aku bisa bilang kita ini adalah ibu atau orang tua gitu dari inner child yang ada dalam diri kita. Ini harus perempuan apa enggak sih? Masalah inner child ini? Enggak. Semua orang. Oh, inner child ini memang harus diasuh? Iya, Wet. Oh, oke. Pernah nggak, Wet? Kayak, jadi menggali Wet nih. Bener, ini menarik. Pernah nggak? Misalnya sekarang, ya katakanlah Iwet gitu ya, lo lagi berhadapan dengan sebuah masalah gitu. Masalah yang bikin lo panang banget gitu. Masalah kerjaan, ada yang backstabbing gitu misalnya. Terus, atau lo mengasumsikan dia tuh kayak ngerebut kerjaan lo gitu. Terus ternyata respon lo itu tuh kayak lo ngambek banget ya, kayak ya udah ambil aja terserah lo gitu, sampai nangis sampai itu banget gitu. Nah, di situ kita tuh sebenarnya bisa menggali diri kita sendiri. Ini kalau kita ngomongin mengenai inner child ya. Pernah nggak gitu, kalau lo kebingungan respon ini datangnya dari mana gitu sebenarnya? Itu adalah inner child. Pernah nggak dalam sebuah kondisi kayak waktu lo masih kecil gitu ya, kayak lo pernah ngerasain misalnya mainan lo direbut atau lo lagi melakukan sebuah kesenangan, misalnya lagi ngisep jempol tiba-tiba jangan gitu, atau diapain lah kayak gitu-gitu. Nah itu respon lo tuh adalah merengek gitu, kayak nangis, ngamuk kayak gitu. Nah, supaya kita tidak merespon, jadi supaya kita punya sesuatu yang netral gitu ya. Jadi ya itu pentingnya inner child itu di nurture gitu. Oke. Dan itu adalah sebenarnya peran ibu juga ada di situ. Itu sangat-sangat. Kenapa? Karena sebenarnya aku bilang ya, menjadi ibu itu tuh adalah menghadapi diri sendiri. Menarik. Gitu ya. Jadi anak itu kan sebenarnya sudah terlahir dengan blueprintnya mereka sendiri gitu kan, dengan potensi yang dia punya. Jadi yang kadang yang dihadapi oleh seorang ibu itu bukan lagi tentang anaknya, tapi dirinya dia sendiri yang dia hadapi gitu. Kira-kira begitu. Setuju Dan banget. kalau dia melihat anaknya seperti itu, ini agak ribet ya. Jadi itu adalah projection dari dirinya dia sendiri gitu. Paham. Jadi ketika dia tidak ingin kondisinya seperti itu, sebenarnya yang bisa dia lakukan adalah melihat ke dalam diri, berdamai dengan apapun yang ada. Nanti kemudian secara, kalau kita bilangnya mungkin magic, kok bisa ya berubah gitu. Padahal sebenarnya projection kita yang berubah, bukan situasinya yang berubah gitu. Ngerti. Jadi sebenarnya ini aku pernah baca juga soalnya bahwa membesarkan anak tuh kan tidak mudah. Membesarkan anak tidak mudah. Benar. Banyak sekali sebenarnya momen pengendalian diri dari seorang tua supaya anaknya juga aman. Yes. Iya, dan itu berat sekali sebenarnya gitu. Itu masuk banget ke aku. Nah, balik lagi sekarang ke masalah afirmasi, terus kemudian menjadi ibu. Andin itu bisa dibilang nih adalah ibu dengan banyak cerita, tanda kutip. Kok pakai tanda kutip sih, Iwet? Cuma maksudnya gini loh, Din. Tadi kan kamu udah bilang bahwa benar atau salah itu nggak ada, benar yang ada sama kebenaran yang lain, gitu kan? Dan setiap ibu punya pilihannya sendiri untuk membesarkan anaknya. Betul sekali. Berdasarkan instingnya dia. Itu berarti kan menjawab bahwa ya itu yang dipilih oleh Andin selama ini. Betul. Dia bawa anaknya, dia mungkin mau kasih makan anaknya dengan cara seperti apa, dia mau nyusuin anaknya kayak gimana, because it's your instinct. Insting gue bilang begini, gue merasa nyaman dengan ini dan gue lakukan. Kalau itu berbeda dengan orang lain, itu pilihan saya, gitu kan? Kamu menanggapi itu kayak apa, Nin? Karena kan itu nggak mudah loh sebenarnya. Nggak mudah, Iwet, ya Allah. Iya kan? Salah satu yang membuat aku tuh akhirnya jadi nyari jalan terus gitu ya.
Aku ingat banget ada satu momen di mana aku merasa sangat overwhelmed dan sangat terusik, terganggu banget. Bayangin nggak? Ada satu thread di sebuah apa ya, website gitu ya, forum gitu ya. Forum. Threadnya tuh sampai 15.000. Oh my god. Jadi 15.000 orang tuh ngobrol. Ngomongin tentang Andin. Gue. Ada mas IP-nya, ada kawannya juga. Ada, gitu. tapi Andin. Iya. Bayangin ya. 15.000. 15.000 thread gitu. Setiap hari ada aja orang yang mention segala macam gitu ya. Terus? Dikira mungkin gue juga nggak tahu deh, mereka kira gue keganggu atau enggak gitu ya. Tapi yang jelas gini, aku merasa terusik ketika akhirnya aku ngerasa proses parentingku keganggu gitu. Bayangin lagi bareng kawa, tiba-tiba pikirannya ke sana gitu. Kemudian lagi nyanyi, pikirannya ke thread itu. Terus lagi misalnya kayak lagi makan-makan gitu, terus ada orang di sana kayak gini-gini. Langsung ini dia nih orangnya gitu. Padahal oh itu udah gak enak banget tuh. Jadi bener-bener kayak parno gitu. Jadi aku bisa bilang aku juga awalnya banget kenapa akhirnya bisa menemukan jalan ke sini gitu ya, adalah ya melalui keparnoan-parnoan itu gitu. Aku tadinya berusaha menyelesaikan segala permasalahan eksternal gitu. Jadi aku berusaha untuk berbagai macam, aku gimana caranya supaya thread-nya itu nggak ada, gimana caranya supaya begini begitu gitu. Pokoknya mengantisipasi semuanya, dipagerin. Tapi ternyata kan nggak bisa gitu. Which itu makin berat sebenarnya. Iya gitu kan. Kan ada pepatah yang bilang you never have a problem outside, you have a problem inside gitu kan. Akhirnya pas aku datang ke tempat seorang psikoterapis namanya Coach Yusa, terus aku itu ke situ gara-gara masalah ini. Oh, jadi pencarian kamu tuh sampai meditasi apa tuh gara-gara ini juga? Salah satunya ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Coach Yusa, terus udah gitu ini menarik sih sebenarnya. Aku kayaknya belum pernah cerita ini. Jadi asik, eksklusif. Asik. Iya, jadi ya ini mungkin buat renungan juga buat yang lain. Coach Yusa waktu itu sempat bilang aku 2 jam cerita dari aku lahir dari bayi kayaknya bla 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 sampai masalah yang recently aku hadapi gitu. Which is thread itu sebagai salah satunya ya. Terus udah gitu Coach Yusa cuma bilang, "Oke, ya udah aku udah nangkep sih, kan waktu itu masih pre-session. Aku udah nangkep kira-kira ini tentang apa gitu masalahnya. Kalau aku belum bisa ngomong lebih lanjut, cuman kalau aku boleh ngasih tahu ke dirimu, ini kamu bisa tarik apa kesamaan gitu dari semua orang yang menurut kamu ini mengancam kamu gitu, mengancam kehidupanmu." Terus aku bilang semuanya kesamaannya apa ya? Semuanya perempuan, aku bilang gitu. Iya benar-benar. Gitu. Aku pikir aku salah gitu kan. Iya oke, benar perempuan. Apa kesamaan dari semua perempuan itu? Aku bilang semuanya ibu-ibu. Ya exactly, ibu-ibu. Jadi kamu selesaiin dulu permasalahan kamu dengan ibu kamu. Gitu, Wet. Aku yang kayak, apa sih sebenarnya ya hubungannya gitu. Gitu. Jadi kamu selesaiin masalah kamu sama ibu kamu, Coach Yusa bilang gitu? Iya. Oke, gitu. Terus? Aku yang hari itu nggak merasa punya masalah yang gimana-gimana sama mama gitu. Kayaknya udah aku maafin deh apa semuanya gitu-gitu. Dan aku juga udah minta maaf juga ke mama, bla 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 kalaupun ada permasalahan. Tapi rupanya tuh ada luka-luka batin yang lebih dalam lagi gitu, yang aku merasa kayaknya ternyata itu belum di-heal gitu. Coach Yusa cuma bilang satu, begitu kamu bisa heal luka yang spesifik yang itu, trust me, mereka hilang sendiri. Masa? Gitu. Jadi hilang sendiri itu dalam arti either hilang atau ketika orangnya muncul ada lagi, pun, kamu nggak akan kena masalah. Iya, aku nggak masalah gitu. Nggak masalah atau aku nggak lihat atau ya pokoknya nggak kenapa-kenapa gitu. Ya kayak efek gitu. Sama sekali. Betul. Oke, jadi kan you never have problem outside. You have a problem inside. Jadi memang harus ke dalam. Ya. Terus tadi yang menarik adalah selesaikan dulu permasalahanmu dengan ibumu. Gila sih. Tapi sebenarnya yang dimaksud ibuku gitu adalah bukan fisik ibu. Bukan fisik mamahku bukan gitu, mama. tapi figur ibu di dalam diriku.
Wah. Gitu, ngerti nggak? Ngerti, Jadi ngerti. Ya, ini kita kayak kan inner child tadi apa iya, gitu. inner child kan kayak figur kita waktu Iya. masih kanak-kanak di Iya. dalam diri kita. Iya. Yang ini figur ibu di dalam diri kita Iya. gitu. Iya, iya. Ada yang terluka. Nah, Yes. gini Din. Aku tahu sering banget baca gitu ya bahwa luka batin, terus kemudian trauma masa kecil, itu kan harus disembuhin dulu semuanya. Iya. Sebelum akhirnya kita bisa benar melangkah dengan lebih ringan. Bahkan juga ada orang yang katanya susah sekali punya komitmen karena sebenarnya ada luka batin di belakang yang dia belum selesaikan. Iya. Tapi masalahnya adalah aku juga tahu bahwa ini sebenarnya setiap orang nggak bisa disamain. Bener. Tapi aku ingin tahu deh cara menyelesaikannya. Andai kata sudah ketemu nih luka batinnya ini, Iya. problemnya ini. Iya. Tapi menyelesaikannya Nah, gimana nih? kalau sudah ketemu itu udah sebenarnya itu sudah bisa dibilang menyelesaikan sekian puluh persen. Dalam arti kita sudah tahu, gitu. Kan selama ini kita deny itu, gitu. Kita kubur dalam-dalam, kita nggak pengen inget-inget, gitu ya. Tapi permasalahannya di sini justru kita di-encourage untuk mengingat, Iya. gitu. Untuk terus rasain lagi. Iya. Kalau bisa mungkin sampai nangis, sampai katarsis segala macam gitu ya. Jadi untuk kita bring that to our awareness itu tuh sebenarnya sudah healed sekian gitu ya. Baru dari situ ya kita bisa bawa ke dalam sebuah duduk hening misalnya gitu ya. Bilang kalau you're okay, it's okay. Aku juga minta maaf dan terima kasih banyak banget gitu udah ini kayak gitulah kira-kira. Dulu tuh Mas Reza pernah ngajarin aku bener-bener sampai waktu itu aku pakai mind mapping. Yes. Problemnya apa yang kerasa paling di luar, telusurin sampai dalam. Yes. Sampai akhirnya ketemu, oh Iya. ini nih permasalahannya. Iya. Lalu kemudian itu tadi, coba dirasain, dimaafkan, diterima. Iya. Which itu susah loh menerima. Susah. Makanya sebenarnya menerima itu tuh dalam arti ketika kita sudah bertemu kayak kasus aku tadi gitu dengan si figur ibu gitu yang terluka gitu ya. Nah itu sebenarnya akan lebih mudah karena kita udah ketemu gitu. Kebanyakan kita tuh belum ketemu tapi udah berusaha menerima masalahnya. Itu pasti susah. Lebih gila lagi itu. Lu nggak tahu akarnya soalnya. Iya kan susah buat nerima kalau ini ada kejadian nih kan eksternal nih semuanya. Terus suruh terima gitu ya susah. Iya, dan itu Gitu. di situ butuh expert untuk membantu. Yes gitu. Nggak mungkin ada yang bisa melakukan itu sendiri. Ya mungkin aja sih. Cuman aku bisa bilang kayak aku sendiri kan sekarang walaupun udah certified gitu, tapi aku tetap butuh coach. Coach butuh coach dalam arti butuh orang yang netral sih sebenarnya. Ini tuh sama kayak hidup sebenarnya. Lo tetap butuh mentor. Yes. Iya kan? Untuk guide lo, untuk ngejagain Iya. sebenarnya. Dan aku bisa bilang sih sebenarnya yang penting untuk menjadi ibu atau orang tua secara umum itu sebenarnya adalah kita mau gitu untuk reparent ourselves. What do you mean with reparent ourselves? Karena sebenarnya aku tuh ada salah satu part di buku Belahan Jantungku yang aku tulis judulnya adalah mengasuh diri sendiri sebelum mengasuh anak. Gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang dalam pengasuhan anak orang tua itu based on segala ketakutannya si orang tua, segala traumanya si orang tua. Jadi bukan melihat secara jernih gitu ke anaknya. Tapi ini lebih kayak ke aku bisa bilang ilusi kali ya atau ya pokoknya berdasarkan trauma atau pengalamannya si orang tua gitu. Makanya sebenarnya penting untuk itu relearn, reparent ourselves gitu. Din, ini pertanyaan yang menurut aku sangat permukaan banget, very shallow gitu Tapi but I just have to ask this gitu. Yang kamu obrolin tadi tuh kayak menurut aku agak ini surreal menurut aku. Terlalu surreal ya? Itu makanya tadi pertanyaan mau jawabnya di permukaan. cuman ini akan menuju ke pertanyaan yang tadi akan sangat shallow sekali. Oke. Kamu pernah marah sama kawa nggak sih? Maksud aku gini loh, sebagai seorang orang tua gitu ya, pasti kan ada momen yang kayak nih anak kok nggak bisa banget dibilangin sih. Nih anak kok ngelawan, nih anak kok gini kok gitu, sampai akhirnya keluar emosi yang blah gitu. Kalau marah aku nggak pernah. Tapi aku pernah kesel banget pernah. Kayaknya beberapa hari lalu deh tuh. Jadi aku lagi tidur, tapi dia kayak blab gitu. Lagi tidur, tapi dia kayak tiba-tiba aku kaget sih sebenarnya. Terus tiba-tiba dia kayak datang masuk kamar, terus kayak ngerogoh-rogoh baju gitu, terus ya kayak gitu. Aku kayak lagi enak-enak tidur gitu. Rasanya kayak gitu. Tapi
kesel banget. Aku sebenarnya kayaknya keselnya ke Mas Ipe di waktu itu. Kayak aku kan lagi tidur gitu, kamu tahu aku capek jagain. Kok kamu nggak jagain anaknya? Iya. Nah itu responnya kamu waktu itu kayak gimana kalau kayak gitu? Enggak sih, aku langsung, kak bentar ibu lagi tidur gitu. Terus aku langsung, sayang gitu. Lo kok kamu ke atas ya, dibilang gitu. Oh. Iya, aku lagi tidur sore, aku kayak capek banget lah waktu itu kerja dari pagi. Iya, jadi si bapaknya juga kelolosan nih, anaknya naik ke atas. Tapi aku nggak pernah marah gitu. Yang sampai bentak gitu nggak? Nggak. Ini masalah pengendalian diri kah? Enggak juga. Jadi? Karena aku nggak ini sih sebenarnya, nggak berusaha mengendalikan diri juga sebenarnya. Iya, bentuk ekspresi kamu tadi kesel itu adalah itu yang keluar gitu. Iya. Emosinya tuh itu. Iya, tapi aku sebenarnya sih nggak pernah marah. Memang nggak pernah memiliki emosi yang marah banget gitu, enggak gitu. Emang nggak pernah ya? Enggak, kalau ke Kawa ya. Oke, menarik ya. Kalau ke bapaknya lah kayak gitu. Nggak, itu kayak stiker-stiker di WhatsApp tau gak sih yang di matamu gitu. aku selalu salak. Alay abis. Beli sepeda lagi gitu. Nin, ini menarik sekali obrolan kita gitu ya. Terus kemudian dari hasil journey-nya kamu ini sampai akhirnya lahirlah single Si Anakku Sayang. Ya. Sebenarnya kamu tadi udah sempat dibilang ini cara kamu untuk memberikan hadiah kepada Tabi. Tapi juga ini adalah sebuah cara untuk bercerita bahwa anak itu adalah bukan hanya anugerah, tapi juga membantu kita, si ibu ini, si orang tua gitu. Apalagi yang pengen kamu ceritain dari Anakku Sayang? Wah, banyak banget. Jadi jadi di dalam Anakku Sayang ini makanya aku bikin semacam campaign gitu ya. Jadi aku merasa ini tuh adalah pesan yang nggak mungkin aku utarakan sendirian gitu. Ya terlebih lagi karena mungkin nggak banyak orang yang bisa relate dengan ketika si Andin yang mengutarakan gitu kan. Karena kan penyanyi lo ini gitu kan. Jadi aku mengajak lima figur ibu gitu ya. Ibu yang benar-benar aku rasa di sini aku justru tidak ingin meng-highlight ibu dengan segudang prestasi yang mungkin di acknowledge, diketahui sama banyak orang gitu. Dalam arti mereka punya prestasinya mereka sendiri gitu sebagai seorang ibu ini. Jadi ada ibu yang berasal dari backgroundnya ada yang married by accident, jadi dia tidak disupport. Ada yang ibu dengan disabilitas, ada yang punya anaknya disabilitas, ada yang anaknya meninggal, ada juga yang satu lagi single mom gitu. Jadi aku rasa semua ibu gitu itu pasti kan punya struggle-nya masing-masing. Nah itu yang pengen aku tunjukkan gitu di situ. Dan nanti kalau Iwet lihat video klipnya di situ akan banyak pottery gitu ya, kayak guci-guci gitu di situ. Aku mau nyebutnya gerabah loh, gerabah orang tua. Ya. Iya, Gucci kan merek ya. Iya, gitu. Oke. Gerabah. Benar gerabah. Jadi gerabah bakalan banyak gerabah di situ sebenarnya yang menyimbolkan gitu bahwa kita ini memang ibu tuh adalah rumah gitu. Ibu tuh adalah simbol bumi gitu. Dan simbol kebersamaan juga gitu. Jadi setiap ibu itu membutuhkan ibu yang lain. Gitu. Oke. Iya. Setiap ibu tuh membutuhkan ibu yang lain. Jadi support dari sesama ibu itu yang dibutuhkan oleh seorang ibu gitu. Support itu bukan berarti pilihannya harus sama ya. Dalam arti mau pilihannya beda-beda tapi kita support aja gitu. Iya, saling support, dukung. Saling dukung secara batin. Jangan saling judging. Iya, benar gitu. Kayak gitu. Karena seharusnya ya kok kita lagi gue berasa ibu-ibu. Iya. Jadi nggak apa-apa. Soalnya aku yakin cowok-cowok tuh juga punya inner ibu di dalam dirinya dia. Nurturing. Tapi karena gini ya, seharusnya sebagai sesama perempuan sama-sama tahu bahwa sama-sama punya kelemahan, sama-sama nggak yakin, sama-sama nggak percaya, sama-sama butuh bantuan, sama-sama butuh dukungan gitu. Daripada saling menghujat, kenapa nggak didukung aja? Apparently kita misalnya nih lagi saling hujat nih segala macam sekarang ini gitu. Nanti anak-anak kita tumbuh gitu ya, tumbuh dewasa, kemudian
mungkin gak sih kayak tiba-tiba mereka main bareng gitu atau tiba-tiba yang lebih ini lagi ya adalah ketika misalnya dia tumbuh dari keluarga yang misalnya mungkin suka ngehujat atau suka ya segala macam gitu ya. Ya aku nggak tahu sih seperti apa anaknya akan bertumbuh gitu dan apparently anak kita pun juga akan berinteraksi dengan anak-anak mereka gitu. Jadi sebenarnya penting banget sih sebenarnya seorang ibu gitu ya perannya untuk membesarkan society yang sehat gitu. Oke, Din, thank you banget untuk ngobrol-ngobrolnya. Sukses untuk single terbarunya, Anakku Sayang. Terima kasih. Sudah bisa mulai didengarkan dari tanggal 22 Desember ini. Ada di semua, kita nyebut apa sih, streaming digital music ya? Iya. Itu sudah bisa didengarkan. Platform. Terus kemudian sudah bisa di request di radio-radio juga. Ya. Jangan lupa ya. Nah, dan pastinya nanti video klip akan tayang di hari ini juga. Persis ya, sama. Jadi semuanya akan launch di hari ini juga. Terakhir, Din, pesan untuk ibu di Indonesia. Pesan untuk para ibu di Indonesia, jangan lupa ngaca setiap hari. Bilang kalau aku kuat, aku percaya, aku mampu, aku bisa, aku penuh cinta. Thank you Andin, jangan lupa untuk nantikan terus Her World A Chat With. Bye! Bye!